Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibun Putri Kyai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimah Falasifah. Yang saya hormati guru pengampu pelajaran tafsir tematik Ustadz Ahmad Nidomi. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang berada di rumah dan teman-teman saya kelas 6. Saya Zuratun Aulia di sini akan menjelaskan tentang poligami. Jadi poligami di sini didasari oleh Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Makna global ayat tersebut, ayat pertama yakni diciptakannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ayat yang kedua yakni mengelola harta anak yatim. Ayat yang ketiga tentang poligami. Ayat yang keempat tentang mahar. Di sini sebab turunnya ayat ada 3 versi. Versi yang pertama yakni ada laki-laki dari daerah Godahafan. Dia menjaga harta anak yatim. Kemudian pada saat dewasa anak tersebut meminta hartanya, tetapi laki-laki tersebut tidak memberikannya. Sebab turun ayat yang kedua yakni diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, seorang laki-laki menikahi seorang anak yatim dan dia berada di bawah kekuasaan laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut tidak memenuhi hak-hak wanita yatim ini. Sebab turunnya ayat yang ketiga diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair. Di sini ada seorang laki-laki yang mengelola harta anak yatim dan dia ingin menikahi anak tersebut, tetapi dia tidak bisa adil, maka lebih baik dia tidak usah menikahi anak yatim tersebut. Kandungan hukumnya. Kandungan hukum di sini ada beberapa versi atau beberapa perdebatan. Apakah wasilah keluarga itu diperbolehkan? Di sini beberapa ulama membolehkannya didasari oleh hadis Nabi. Dan sebagian ulama lagi memakruhkannya didasari oleh hadis hendaknya bersumpah itu karena Allah. Sedangkan Imam Az-Zujaj mengharamkannya karena beliau berpegangan dengan hadis jangan bersumpah dengan nama bapak atau ayah. Sedangkan Imam Al-Khusairi membolehkannya karena beliau berpendapat bahwa wasilah adalah tawasul. Di sini, bolehkah harta anak yatim itu diberikan sebelum ia dewasa? Ulama sepakat yakni boleh didasari oleh Quran surat An-Nisa ayat 6. Dan pandangan ulama tentang maksud kata yatim ialah 1. Sudah balik dan cerdas. Yang kedua yakni belum balik. Tetapi di sini yang paling banyak diambil ialah pendapat belum balik. Mengapa? Karena di sini itu harta anak yatim apabila diserahkan kepada anak yatim tersebut, apabila dia belum balik, khawatirnya anak tersebut boros dan menghambur-hamburkan uangnya. Apabila diserahkan kepada ia waktu dewasa, ini kan bisa dikelola walinya dahulu, nanti apabila dewasa bisa diserahkan dan tidak khawatir boros. Jadi dia bisa menggunakan uang tersebut dengan baik karena ia sudah balik. Apakah menikah itu wajib atau berhukum mubah? Di sini juga ada beberapa pendapat. Jumhur ulama berpendapat mubah. Sedangkan madhab Az-Zuhairi itu mengatakan wajib. Tapi di sini beliau berpegangan pada Quran surat An-Nisa ayat 25. Dan ini banyak yang menolak. Sedangkan Imam Fakhru Ar-Razi mengatakan bukan sunnah dan juga bukan wajib. Sedangkan kita lanjut ke poligami. Di poligami ada kata asani, asalis, arobi atau 22, 33, 44. Di sini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama yakni dari ahli bahasa yang mengatakan ini adalah sebuah hitungan. Sedangkan Imam Az-Zamkhsyari ini diulang karena ini ditujukan untuk orang banyak.
Jadi kata ini diulang agar menegaskan kata tersebut karena ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan Imam Al-Qurtubi sendiri itu menyetujui diharamkannya menikah lebih dari 4. Karena yang membolehkan adalah golongan dari Syiah. Jadi menikah lebih dari 4 itu diperbolehkan. Contohnya 9, 10 itu diperbolehkan oleh golongan Syiah. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni laki-laki atau manusia yang diciptakan pertama yakni Nabi Adam. Yang kedua, meminta itu hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita itu harus memupuk hubungan antar keluarga atau sanak saudara kita. Yang keempat, hendaknya kita itu sebagai wali atau keluarga mengelola harta anak yatim dengan baik, bukan modus untuk ingin memakai harta tersebut. Yang kelima, apabila seorang laki-laki bisa adil, maka ia boleh menikahi 4 istrinya atau 4 istri. Sedangkan yang keenam, apabila ia tidak adil, maka lebih baik dia menikahi 1 perempuan saja. Kemudian kita lanjut di hikmah tasyrik. Yang terakhir ya ini sebab poligami. Sebab poligami itu biasanya karena istrinya mandul, sakit sehingga tidak bisa berhubungan dan lain-lain. Nggak usah dibahas satu persatu karena mempersingkat waktu. Yang ketiga, ada 3 tips atau metode. Yang pertama, laki-laki tersebut menikah dengan 1 orang perempuan dan sedangkan 2 orang perempuan yang lain itu dibiarkan tidak mengenal laki-laki. Yang kedua, yakni seorang laki-laki menikahi 1 istri tapi 2 orang perempuan itu boleh mengenal laki-laki lain dan ini bisa menyebabkan zina ya. Yang ketiga, diperbolehkannya berpoligami. Ini adalah tips atau 3 metode yang ini juga terjadi di daerah mana, ya ini di daerah Jerman, yang mana perempuan di Jerman itu lebih banyak daripada laki-laki di Jerman. Sehingga poligami adalah sesuatu yang menjadi solusi di Jerman karena banyaknya perempuan. Lah apabila perempuan itu dibiarkan, maka itu bisa membuat hamil di luar nikah dan tidak bisa menjaga kehormatan perempuan-perempuan di Jerman. Di Islam itu bukan memperbolehkan poligami, tetapi di Islam itu menyedikitkan atau menjaga wanita, yang mana dulu sahabat-sahabat Nabi itu menikah 10 orang atau lebih. Sehingga datangnya Islam memperbolehkan poligami yang dibatasi 4 itu untuk menyedikitkan. Jadi untuk melindungi wanita. Bukan dulu kan terserah menikah bisa lebih dari 10 dan datangnya Islam itu meringankan atau menjaga wanita. Sekian penjelasan saya tentang poligami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.